Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa iNews TV, bukannya untung malah buntung. Seperti itulah yang dialami member Arisan Bodong yang ada di Kabupaten Goa. Beruntung aksi cepat tim Polres Goa berhasil membekuk 2 tersangka yang diduga menjadi otak pelaku Arisan Bodong ini. Nah, untuk membahas lebih lanjut telah hadir di tengah-tengah kita Kasubsi PIDM Polres Goa, Bapak Ibda Udin Sibadu. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah Pak Yusuf, baik-baik. Ya. Kinerja Polres Goa 1 minggu terakhir ini menjadi sorotan publik karena berhasil mengungkap, menangkap 2 terduga pelaku otak Arisan Bodong yang banyak ditengarai banyak merugikan masyarakat. Kira-kira seperti apa kronologisnya di Bang? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus pemirsa yang bisa menonton podcast ini. Jadi arisan yang dilakukan oleh pelaku saudara inisial SR ini dilakukan di Kecamatan Sumbapu, Kabupaten Goa. Itu tempatnya mereka menggelar kegiatan arisan. Jadi arisan itu sendiri beranggotakan sebanyak 30 orang. Oh, 30 orang. Lumayan banyak juga ya, Bang ya? Banyak ya. Jadi salah satu membernya ini ya pelaku itu sendiri, saudara yang inisial WDW. Jadi mereka ini 30 orang. Setiap kali lot arisan ini pelaku membayar 3.900.000 kali 30 ya, Bang? Ya, nanti hitungnya begitu. Ya, jadi totalnya itu ada 48.200.000 ya. Per 1 kali lot. Per 1 kali putaran. Selama pelaksanaan arisan. Pelaksanaan arisan itu ya. Kurang lebih ada 12 bulan kalau nggak salah itu. Hanya saja dalam perjalanannya arisan ini terhambat karena pelaku sudah mendapatkan arisan, namun pembayaran bulanan berikutnya itu sampai 11 bulan tidak dibayarkan kepada penanggung jawab arisan dalam hal ini korban. Ya, sehingga korban itu sendiri melakukan mediasi kepada pelaku agar yang bersangkutan mau membayar utang arisan. Nah, karena selama proses arisan ini korban selaku penanggung jawab menanggulangi tunggakan pelaku untuk membayar member lainnya. Nah, ini yang pelaku ini Bang sudah teridentifikasi sebagai otak di dalam atau seperti apa? Dia yang mengumpulkan ibu-ibu ayo arisan apa dan sebagainya, ataukah dia cuma sebatas anggota arisan saja tapi tidak membayar apa yang menjadi kewajibannya? Itu kan berawal dari pertemanan mereka. Oh iya. Ya, pertemanan, apalagi mereka ini kan sama-sama tinggal di Kabupaten Goa, satu di Citralen, satunya lagi di salah satu BTN di Kabupaten Goa. Jadi mereka itu mengumpulkan teman, kemudian ada inisiatif untuk membentuk suatu arisan yang dijalankan, namun terkendala, malah buntung yang terjadi. Ya. Ini ada berapa lama dia beraktivitas dengan teman-temannya untuk arisan ini, Bang? Kan biasanya arisan itu 1 kali 1 bulan ya. Ya. Kalau ritme yang mereka lakukan ini seperti apa anunya, Bang? Jadi dari hasil penyidik berdasarkan laporan mereka itu bahwa berdasarkan keterangan korban, arisan yang mereka lot ini dalam 1 bulan 2 kali naik, 2 kali lot. 2 kali lot. Nah, untuk putaran keberapa sehingga si pelaku ini malah mulai mangkrak pembayarannya, mandek pembayarannya? Jadi dari putaran kedua itu yang putaran pertama dia menang ya? Dia naik. Putaran kedua sampai akhir arisan, jadi di total itu ada 11 kali putaran arisan.
Berarti kali. sekitar 5 bulanan ya? 5 bulanan. 11 kali putaran arisan itu yang bersangkutan sudah mangkir dan tidak pernah membayar arisan, sehingga meresahkan korban itu sendiri, termasuk rekan-rekan korban. Ya, selain keterlambatan membayar iuran ini, apa yang menjadi kewajiban member arisan kan? Ya. Ini apakah ada modus lain sehingga alasan lain sehingga dia tidak membayar seperti itu, Pak? Iya. Jadi kalau kita pahami keadaannya, yang bersangkutan ini kan salah satu selegram yang boleh dikata dikenal lah di Kota Makassar ini, yang bersangkutan inisial BDW ini. Namun pada prakteknya terkait masalah pelaksanaan arisan yang mereka selenggarakan itu, justru di situ yang bersangkutan bermasalah terkait masalah keuangan. Nah, contohnya dengan tidak bisa membayarkan arisan yang menjadi tunggakannya kepada penanggung jawab arisan, dalam hal ini korban. Nominal satu putaran itu 4 juta berapa tadi yang Abang bilang? Itu awal kan dapat 42.100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Jadi setelah itu tidak pernah lagi membayar ya? Setelah tidak pernah membayar. Ya. Kemudian setelah diakumulasi dan hitung-hitung, menurut informasi pelaku ini sudah pernah memberikan uang kepada korban sedikit. Jadi sisa utang itu lebih kurang 30.100.000. Nah, yang harus dibayarkan oleh si pelaku. Nah, setelah gelagatnya pelaku mulai tercium korban ini, apa yang dilakukan korban, Pak? Langsung melapor ke polisi atau mencoba untuk menempuh jalur persuasif atau seperti apa? Jadi memang langkah yang dilakukan oleh korban ini sangat baik menurut saya, karena memang sebelum dia melangkah ke proses penegakan hukum, tentu saja yang bersangkutan ini melakukan mediasi kepada pelaku. Artinya agar pelaku ini bisa berkomunikasi, bisa mencurahkan masalahnya, apa yang menjadi problem sehingga dia tidak bisa membayar tunggakan arisannya. Ya, sehingga seperti saya katakan tadi, muncullah solusi untuk mereka berdua antara korban dan pelaku ini melakukan kesepakatan ya, dengan membuat perjanjian bahwasanya arisan itu akan diselesaikan secepatnya. Ya, Pak Udin, ini kan publik ingin tahu bahwasanya selebgram itu kan tanda kutip ya. Benar. Tidak semua juga ya. Selebgram itu kan identik dengan gaya hidup hedon, gaya hidup mewah apa dan sebagainya. Saya ingin tahu seperti apa sih latar belakang aktivitas sehari-hari si pelaku ini. Kabarnya juga katanya suami istri yang ditangkap ya. Kita tahan dulu Pak Udin setelah periode berikut ini. Pembangunan daerah hanya akan terwujud jika anak-anak sebagai generasi pelanjut tumbuh sehat dan kuat. Namun, kasus stunting menjadi masalah yang serius, tentunya membahayakan kelangsungan hidup anak sebagai generasi masa depan. Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus berupaya maksimal menangani kasus stunting bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran aktif seluruh lapisan masyarakat memiliki andil yang besar dalam usaha menurunkan angka stunting di Kabupaten Jeneponto. Kualitas sumber daya manusia yang sehat adalah investasi daerah kita ini. Mari bersama menekan angka stunting untuk generasi sehat dan unggul di Kabupaten Jeneponto. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alvarezi di program Potret Spesial Podcast. Bang, santer terdengar kabar dua pelaku ini adalah suami istri, apa benar Bang? Jadi
perlu saya luruskan di sini, pelaku yang dimaksud itu terkait hal yang dilaporkan oleh korban saudara SR ini adalah saudara WDW. Saudara WDW. Jadi dengan suami pelaku ini tidak ada hubungannya dengan masalah yang dilaporkan oleh korban, masalah penipuan. Ya. Ya. Kemudian informasi yang beredar kalau suami pelaku juga terlibat, itu masalahnya lain. Tapi ada kaitannya dengan arisan bodong ini, Bang? Tidak ada. Tidak ada. Katakan tidak ada kaitannya dengan arisan bodong. Hanya saja pada waktu penangkapan terhadap pelaku itu pada terhadap hari, istrinya, ya. Pada hari Sabtu kalau tidak salah itu tanggal 22 Juli 2023 di perumahan Celebes Citraland, itu kan pelaku diamankan pada subuh hari, jam 4.30. Ya. Nah, dari situ mungkin suami pelaku ini kaget dengan keberadaan petugas yang masuk di Rumahnya mereka. Rumahnya mereka ini, sehingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap istrinya ini, suami pelaku ini agak marah dia. Melakukan perlawanan seperti itu. Marah karena ya bagaimanapun juga mungkin itu karena situasional gitu. Ya. Tapi apapun itu harus dipahami dan diketahui oleh suaminya bahwasanya istrinya ini sudah dilaporkan di Polres Goa sejak tanggal 20 Maret 2024 yang lalu. Boleh dikata lebih kurang 3 bulan. Si istrinya ini dilaporkan? Dilaporkan sudah lebih 3 bulan. Jadi ada rentang waktu 3 bulan. Ada. Pasca dilaporkan dengan penangkapan itu ya. Betul. Berarti ada rentang waktu untuk menyelesaikan kasusnya ini ya. Ada. Masih bisa terbuka ruang mediasi selama 3 bulan itu ya. Ya. Jadi petugas bolak-balik ke rumah korban ini, ada 2 tempat itu, di salah satu BTN di Makassar, kemudian di perumahan Celebes Citraland itu diantarkan surat panggilan. Ya, jadi sebanyak 2 kali surat panggilan yang dilayangkan oleh penyidik Polres Goa ini terkait kasus yang dialami oleh pelaku. Namun kedua kesempatan itu tidak dimanfaatkan secara baik oleh pelaku. Jadi di satu sisi dasar aparat untuk melakukan penangkapan itu sudah sangat kuat. Sudah ada pemberitahuan sebelumnya, bahkan rentang waktu pelaporan dengan penangkapan itu ada sekitar 3 bulan. Nah, tindakan taktis apa yang dilakukan teman-teman kepolisian pada saat di TKP melihat suaminya si pelaku ini enggan seperti tanda kutip ada sedikit perlawanan atau bagaimana? Jadi petugas dalam hal ini tim Resmo Polres Goa di rumah pelaku ini, mereka tentu saja karena subuh hari melakukan salam ketuk pintu, sehingga yang bersangkutan terbangun, dan pada saat itu mereka memperlihatkan surat tugas, surat penangkapan terhadap pelaku, dan sempat bersitegang dengan suami pelaku. Ya, ini jadi sekarang ini status suaminya ditahan juga atau bagaimana, Bang? Jadi suaminya itu dibuatkan laporan itu terkait menghalang-halangi petugas dalam melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Pemirsa NS TV Makassar, ya ini yang penting informasi yang kita harus konsumsi, bahwasanya di luar sana kan sempat beredar kabar bahwasanya pelaku itu sepasang suami istri yang ditangkap karena diduga menjadi otak pelaku arisan bodong. Nah, ternyata setelah mendengar informasi langsung dari pihak kepolisian Polres Goa, Pak Ibda Udin mengatakan bahwasanya itu tidak ada hubungannya secara teknis. Yang jadi alasan suaminya ditangkap ini karena mencoba melakukan perlawanan atau menghalang-halangi kerja kepolisian pada saat ingin
melakukan penangkapan terhadap si pelaku atau istrinya ini. Nah, sekarang pelaku sudah ditahan, Pak. Kira-kira sejauh ini seperti apa proses hukumnya? Jadi setelah diamankan pelaku sejak 22 Juni 2024 itu, kemudian hari Minggunya itu sudah ditetapkan, dinaikkan statusnya jadi tersangka. Iya. Nah, jadi tersangka dengan kasus dugaan penipuan. Iya. Ya. Jadi ancaman hukumannya itu maksimal 4 tahun penjara. Maksimal 4 tahun penjara ya. Maksimal tahun penjara. Nah, respon dari korban sendiri seperti apa, Bang? Setelah mengetahui pelaku sudah ditangkap kepolisian ini. Kalau dari korban sendiri, tentu saja dia sangat berharap ya agar masalah yang dialaminya ini bisa disolusikan, apakah itu secara kekeluargaan atau melalui proses hukum lebih lanjut. Iya. Itu nanti bagaimana teknis pelaksanaan di penyidikan untuk menyelesaikan masalah ini dengan profesional. Andaikan si pelaku ini punya itikat baik dan punya kemampuan untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, Ya. kira-kira kedepannya dia masih menghadapi proses hukum atau tidak lagi, Bang? Seperti Ya. apa sih? Kalau terkait masalah itu kan ketika sudah berproses, ya, itu kan sudah ada namanya laporan polisi. Laporan polisi. Ya, namanya laporan polisi itu kalau umpamanya ada diberhentikan penyidikan atau gimana, itu ada lagi prosesnya, Pak. Ya, Nanti betul. secara teknis oleh penyidik Polres Goa yang bisa menyesuaikan di lapangan. Menyesuaikan di lapangan. Ya. Nah, ini bukan pertama kali ada modus operandi seperti ini, Bang. Ya. Ada di beberapa kota, khususnya terutama di Pulau Jawa juga sering kita dengar baik di televisi maupun kita membaca portal-portal media online bahwasanya aksi-aksi seperti ini sering kali terjadi juga di berbagai daerah. Ya. Nah, menjadi pertanyaan saya ini, Bang, kira apa sih alasannya warga masih ada yang terpengaruh dengan hal-hal seperti ini? Apa kira-kira menjadi penyebabnya ini? Iya. Sehingga pengalaman-pengalaman di daerah lain itu belum menjadi pengalaman yang berarti supaya mereka lebih berhati-hati lagi untuk ikut arisan apa dan sebagainya. Kira-kira apa seperti apa contohnya itu, Bang? Jadi yang pertama tentu saja ini penyelenggara arisan dalam penanggung jawab itu dia pasti bisa mengedukasi rekan-rekannya, teman-temannya untuk bergabung dalam Kelompok kegiatan itu atau kelompok arisan itu, sehingga teman-temannya ini termotivasi dengan janji penanggung jawab tadi. Kedua, mungkin selaku penanggung jawab dia memberikan kepastian atau tanggung jawab kalau masalah ini kalau terjadi masalah di arisan kita ini, ya penanggung jawab harus bertanggung jawab. Itu salah satu bentuk konsekuensi dalam kegiatan. Itu yang kedua mungkin ya itu tadi, artinya biasa di kalangan ibu-ibu rumah tangga atau kalangan apalah di atasnya itu, memang arisan ini banyak dilakukan oleh berbagai macam golongan, ya, karena harapannya dengan arisan ini bisa membantu perekonomian mereka. Ya, katakanlah kalau umpamanya pada saat arisan dia di lot pertama namanya naik kan, dia bisa putar dulu uangnya, jadikan modal dan sebagainya. Dan pastinya untung, kalau dia hitung-hitung untung. Masalahnya ini ketika terjadi seperti sekarang, jika salah satu member itu di antara teman-teman arisan ini sudah dapat arisan jatah pertama, kemudian jatah berikutnya itu dia tidak mampu lagi membayar atau menjadi tanggung jawabnya tidak bisa lagi dia lunasi. Padahal walaupun dia dalam kesempatan pertama dia memperoleh giliran arisan itu, tapi kan dia punya kewajiban untuk bulan-bulan berikutnya. Iya, utang juga namanya. Utang juga namanya. Kita tahan dulu, Bang. Kita akan lanjut setelah pariwara yang satu ini.
percepatan penurunan angka stunting konsisten, turun ke lapangan, melaksanakan kegiatan penyuluhan agar masyarakat menyadari betapa pentingnya pemenuhan gizi seimbang untuk ibu hamil, bayi, dan proses menyusui dalam masa nifas. Tim pendamping keluarga senantiasa memberikan informasi tentang bahan makanan alternatif yang terjangkau bagi masyarakat namun dapat memenuhi gizi seimbang bagi ibu, bayi, dan anak. Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan penyuluhan agar percepatan penurunan angka stunting segera tercapai. Penuhilah asupan gizi seimbang demi tumbuh kembang anak sehat. Masih bersama saya Yusuf Alfaresi di program Poteri Spesial Podcast. Bang, setelah adanya kejadian ini, pelaku ditangkap, publik mengetahui bahwasanya tidak semua pengelola atau peserta arisan itu jujur dalam hal ini. Kira-kira apa hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa ini, Bang? Ya. Jadi dari persoalan yang terjadi, masalah kasus penipuan yang menimpa korban inisial SR itu, dari sini kita sebagai masyarakat tentunya lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan arisan atau semacamnya gitu. Karena hal ini pasti kedepannya itu ada saja dampak yang akan terjadi. Karena hal-hal yang teknis itu kita tidak bisa pastikan. Ya, biasanya dalam satu momen itu mungkin pada saat itu kita masing-masing punya kesiapan untuk itu. Tapi pada momen-momen berikutnya itu kan namanya kita sebagai insan manusia itu banyak kebutuhan atau hal lain yang harus kita selesaikan ya. Apalagi umpamanya uang dari hasil arisan itu kita jadikan lagi untuk modal bisnis lain. Ya, kalau umpamanya bisnis itu lancar-lancar, mungkin kita lancar juga untuk masalah pembayaran. Tapi kalau umpamanya bisnis kita itu mandet, ya situasinya seperti ini. Ya, dibutuhkan juga sifat saling terbuka ya antara sesama peserta arisan. Benar. Kalau misalnya ada salah satu di antara mereka ada yang terkendala, baiknya dikomunikasikan dulu sesama anggotanya. Sesama anggota. Bulan depan saya tidak bisa bayar, bos. Mungkin di bulan berikutnya saya bisa rekam atau bagaimana, Bang ya. Bang, publik sangat bersyukur Polres Goa mampu mengungkap kasus ini, bahkan pelakunya ditangkap. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Bang? Proses hukum ini sampai di peradilan. Ya, jadi kan sebagai aturan main dalam berproses terkait masalah penegakan hukum itu kan dia berproses 20 hari di kepolisian. Ya, status sebagai tersangka. Kemudian di kejaksaan 20 hari sebagai terdakwa. Kemudian di pengadilan untuk proses penetapan sanksi berapa lama atau pemenuhan syarat terkait tuduhan yang disanksikan oleh pelaku. Nanti dari pihak pengadilan di mana mereka berperkara untuk ditentukan vonis hukumannya. Nah, seperti itu alur-alur proses hukumnya, Bang ya. Bang, kita berada di penghujung akhir program Poteri Spesial Podcast ini, Bang. Kira-kira ada closing statement untuk pemirsa kami di Ainus TV Makassar? Apa ya? Closing statementnya, ada himbauan untuk warga Sulsel khususnya Goa, Bang. Iya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, saya coba membantu agar tidak mengalami kendala atau masalah seperti perkara yang berjalan sekarang ini. Sebaiknya dalam momen arisan itu bagus menggunakan pemotongan di penghasilan. Taruhlah kita pegawai, ya kita punya penghasilan 5 juta per bulan, kemudian kita arisannya 500.000 per bulan, lewat gaji pemotongannya. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita punya pembayaran arisan itu langsung dipotong lewat gaji.
Tapi tentu saja itu kalau ada persetujuan dari para pimpinan instansi atau lembaga swasta lainnya. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Kita berharap agar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Ya Bang ya. Makasih waktu dan kesempatannya Bang. Terima kasih. Pemirsa Aenews TV Makassar, seperti yang kita bahas 30 menit terakhir ini, perlu kita berhati-hati, jangan hanya sekedar diiming-imingi finansial yang begitu menjanjikan, tapi ternyata bukannya untung malah buntung. Terima kasih atas perhatiannya. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pendamping keluarga senantiasa memberi informasi tentang bahan makanan alternatif yang terjangkau bagi masyarakat, namun dapat memenuhi asupan gizi seimbang bagi ibu, bayi, dan anak. Untuk itu, kami mengajak masyarakat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan agar percepatan penurunan stunting segera tercapai. Penuhilah asupan gizi seimbang demi tumbuh kembang anak sehat.